Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan teman-teman kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk saling berbagi informasi. Yuk, simak info kali ini. Oke, pada info kali ini kita akan bahas untuk pasien mah, boleh nggak ya berpuasa? Sakit mah itu nama lainnya adalah dispepsia. Nah, dispepsia itu ada dua, dispepsia fungsional dan dispepsia secara organik. Apa bedanya? Oke, untuk dispepsia fungsional itu adalah sakit mah yang dia penyebabnya biasanya makan tidak teratur, kemudian suka mengkonsumsi makanan yang pedas-pedas, yang banyak mericanya, banyak cabenya dan sebagainya. Kemudian suka mengkonsumsi bahan-bahan makanan yang ada santannya, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang dapat menyebabkan nyeri di dalam lambungnya. Tapi dia tidak ada kerusakan di dalam lambung. Itu adalah ciri dari dispepsia fungsional. Nah, yang kedua adalah dispepsia organik. Nah, dispepsia organik itu penyebabnya bisa dari obat-obatan atau memang pasien itu memiliki riwayat penyakit tertentu. Contohnya adalah GERD atau gastroesophageal reflux disease atau biasanya burn disease. Jadi sakit asam lambung yang dia sudah naik sampai ke tenggorokan, kerongkongan dan dia seperti terbakar, itu namanya GERD. Atau yang lebih ringan lagi adalah peptic ulcer atau biasanya orang bilang tukak lambung. Nah, ciri dari dispepsia secara organik itu sudah ada kerusakan pada organ lambungnya. Jadi boleh nggak ya pasien sakit mah berpuasa? Yuk cek gimana caranya, tips terbaik untuk berpuasa khusus kalian yang punya sakit mah. Oke, yang pertama adalah ketika sahur. Ketika sahur kita harus memperhatikan makanan dan minuman. Untuk makanan, yang pertama adalah makan makanan yang dia berserat tinggi supaya nanti memperlama pengosongan di dalam lambung. Contohnya apa? Contohnya adalah beras merah, kemudian gandum, kemudian kentang. Itu adalah contoh makanan yang dia dapat memperlambat pengosongan usus dan lambung sehingga nanti untuk pasien mah dia tidak mengalami nyeri dalam perutnya. Kemudian untuk minuman, nah, perbanyak minuman yang dapat meningkatkan hidrasi tubuh, contohnya air putih. Dan bagus lagi adalah air putih hangat-hangat kuku, jadi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Oke, dan ingat, hindari makanan dan minuman yang dapat memicu peningkatan asam lambung kita. Contohnya kalau makanan pedas, kemudian makanan yang dia berupa santan dan sebagainya. Untuk minuman, kurangi yang dia mengandung kafein. Contohnya apa? Kopi, kemudian teh. Nah, kenapa sih kafein itu tidak baik untuk pasien yang dia punya mah? Kenapa? Karena kandungan kafein di dalam kopi atau teh itu dapat meningkatkan hidrasi tubuh. Jadi kalau kalian beberapa mungkin sering buang air kecil, nah itu efek dari kafein. Kalau terlalu banyak sering buang air kecil, maka nanti dalam tubuh kita airnya juga akan cepat berkurang dan pasien bisa mengalami ma, asam lambung naik dan dehidrasi dalam tubuhnya. Nah, yang kedua, ketika kita berbuka puasa, makan dan minum juga harus diperhatikan. Minuman yang paling bagus adalah air putih hangat, ya. Kemudian
makan secukupnya, jangan berlebihan. Kenapa? Karena selama kita ini berpuasa, maka banyak asam lambung di lambung kita produksinya meningkat, kemudian gas-gas juga banyak. Jadi kalau makanan itu terlalu banyak, maka dia akan mendorong sisi lambung, sehingga nanti apa efeknya? Efeknya bisa mual. Jadi kalau teman-teman makan terlalu banyak, biasanya nanti ketika sholat raweh itu agak mual, jadi perutnya agak begah, banyak gasnya di situ. Jadi ingat, minum air putih hangat dan makan secukupnya. Yang ketiga adalah kita harus melaksanakan sunnahnya. Jadi sunnahnya adalah mengakhiri makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Kenapa sih makan sahur diakhiri? Kenapa nggak cepet-cepet aja? Nah, kalau cepet-cepet biasanya ngantuk, gara-gara ngantuk makan yang banyak, yang penting masuk aja, kemudian tidur, maka resiko GERD atau gastroesophageal reflux disease-nya akan meningkat. Jadi nanti asam lambung itu akan naik lagi ke dalam kerongkongan dan bisa heartburn atau terbakar, rasanya terbakar, tenggorokan nggak enak. Itu biasanya gara-gara kebiasaan buruk tersebut. Jadi sahurnya diakhiri saja, jadi 30 menit atau 1 jam atau 40 menit sebelum subuh itu kita menyegerakan untuk sahur, kemudian dengan makanan dan minuman yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian sunnahnya lagi adalah menyegerakan berbuka. Jadi bukan berarti teman-teman yang paling hebat adalah yang dia puasanya paling panjang, tidak. Jadi sunnahnya adalah menyegerakan. Ketika sudah ada waktunya, maka segerakan untuk membatalkan puasa kita. Kemudian bagaimana dengan pasien yang dia sakitnya sakit mah? Nah, untuk yang sakit mah fungsional yang dia tidak ada kerusakan dalam lambung, itu anjurannya adalah berpuasa. Karena berpuasa itu biasanya lebih memperbaiki pola dia makan sehingga malah tidak terkena mah. Nah, untuk pasien yang dia pasien dispepsia atau mahnya secara organik, yang dia contohnya peptic ulcer yang sudah sangat kronis, kemudian GERD, akan lebih baik konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang biasanya bisa mendampingi dia untuk melaksanakan ibadah puasa sehingga dia tidak beresiko dengan penyakit tersebut. Oke, untuk golongan obat. Nah, untuk golongan obat yang biasa dikonsumsi pasien yang menderita MAH adalah yang pertama golongan antasida, yang kedua adalah H2 blocker, yang ketiga adalah PPI. Apa itu antasida? Nah, antasida itu adalah obat yang digunakan untuk menetralkan asam lambung. Jadi bukan untuk mencegah sakit mah. Jadi ingat, di antasida itu fungsinya adalah untuk menetralkan. Jadi bukan berarti sebelum mah kita minum antasida, bukan, tapi ketika dia sudah ada sakit nyerinya sedikit, sudah ada rasa-rasanya kayaknya asam lambung naik deh. Nah, itu baru kita konsumsi antasida sebagai penetral. Kemudian yang kedua adalah H2 blocker atau contohnya adalah cimetidine, ranitidine, famotidine dan lain-lain. Apa mekanismenya? Jadi mekanisme H2 blocker dia memblok histamin di dalam lambung sehingga asam lambung itu dia tidak terlalu banyak masuk di dalam lambung. Yang ketiga adalah pompa proton inhibitor atau PPI. Nah, golongan PPI ini dia menghambat pompa proton. Jadi dia inhibitor. Inhibitor itu menghambat pompa proton. Pompa proton itu adalah pompa proton HCl atau asam lambung, sehingga ketika pompanya dikunci maka asam lambung di dalam lambung juga akan berkurang. Jadi 3 golongan obat itu yang biasanya digunakan untuk pasien sakit MAH. Nah, kemudian cara minum obat. Cara minum obat itu biasanya ada 2, sebelum makan dan sesudah makan. Pertanyaannya, kenapa sih obat itu diminum sebelum makan? Nah, obat diminum sebelum makan itu supaya ada pengosongan lambung sesuai dengan mekanisme atau cara kerja obatnya.
Ketika obat-obatan yang diminum sebelum makan itu biasanya 30-60 menit itu di dalam lambung harus kosong dulu. Kenapa? Supaya efek obatnya juga akan lebih baik dan supaya dia tidak berikatan dengan makanan. Jika obat yang diminum sebelum makan kalian minum bersama makanan, maka obat ini akan berinteraksi dengan makanan sehingga efeknya juga tidak akan maksimal. Jadi, jika minum obat sebelum makan, usahakan 30-60 menit sebelum makan. Kemudian untuk obat yang diminum setelah makan itu biasanya kenapa ya? Nah, karena obat-obat yang diminum setelah makan itu biasanya golongan obat yang sifatnya iritatif atau dia bisa mengiritasi lambung. Jadi kalian disyaratkan untuk makan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya lambung itu asamnya tidak berlebihan karena dia sudah digunakan untuk menghancurkan makanan dalam lambung. Ketika sudah hancur makanannya, asam lambungnya sudah tidak terlalu berlebihan, baru 30-60 menit kalian baru mengkonsumsi obat supaya efek obatnya juga sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya adalah aturan pakai obat. Aturan pakai obat biasanya ada 1 kali sehari, 2 kali sehari, dan 3 kali sehari. 1 kali sehari berarti kalian minum obatnya 1 hari hanya 1 kali, berarti 24 jam dibagi 1 kali, berarti setiap 24 jam kalian mengkonsumsi obat. Gimana cara ketika berpuasa? Nah, ketika berpuasa berarti cukup 1 kali saja. Misalnya ketika sebelum tidur itu diminum obatnya, atau ketika berbuka puasa, atau setelah makan sahur. Jadi pilih 3 waktu tersebut per 24 jam hanya 1 kali saja. Yang kedua adalah 2 kali sehari. 2 kali sehari berarti 24 jam dibagi 2 adalah 12 jam. Jadi minum obat setiap 12 jam sehari. Ketika berpuasa yang paling baik adalah ketika kalian setelah selesai sholat tarawih, istilahnya kira-kira jam 8 atau jam 9 itu juga minum di situ. Yang kedua kalinya ketika kalian setelah makan sahur. Jadi pas 2 kali sehari. Yang 3 kali sehari berarti 24 jam dibagi 3, berarti tiap 8 jam. Nah, kalau berpuasa gimana caranya? Nah, untuk khusus bulan Ramadan ini ketika kita menjalankan puasa, obat-obatan yang diminum 3 kali sehari jika dia untuk mengobati simptomatis atau gejala pusing, demam itu gunakan SPRN atau jika perlu saja. Jadi tidak perlu 3 kali sehari. Jika ada gejalanya kita minum obat, ketika gejalanya sudah tidak ada, tidak perlu mengkonsumsi obat. Jika dia antibiotik, maka konsultasikan dengan dokter atau apoteker yang bisa menemani kalian dalam home care dan bisa mengganti antibiotik yang bisa diminum 2 kali sehari. Karena obat itu bisa disesuaikan dengan pasien dan cara minum obat yang baik. Nah, kesimpulannya bagi teman-teman yang kalian punya penyakit atau gangguan mah atau dispepsia fungsional bisa menggunakan 3 golongan obat tadi. Cara makainya gimana? Untuk obat-obatan antasida ini paling baik digunakan. Mereknya kita tutup ya. Jadi banyak banget yang dia isinya adalah golongan antasida, dia menetralkan asam lambung. Jadi gunakan ketika ada gejalanya saja, ketika ada simptomnya saja, silahkan diminum sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian untuk tablet ataupun sirup khusus antasida gunakan ketika ada gejalanya saja ya. Jadi tidak perlu diminum setelah berbuka atau sebelum tidur atau harus habis sahur, itu tidak perlu. Jadi gunakan hanya ada gejalanya saja. Kemudian untuk golongan H2 blocker contohnya ranitidin, simetidin, famotidin, dan sebagainya, minumnya adalah 2 kali sehari. Kapan itu 2 kali sehari? Diminum ketika kalian setelah sholat tarawih, kemudian minum obat ranitidin atau simetidin, kemudian ketika selesai makan sahur menjelang subuh, nah itu silahkan diminum 2 kali sehari. Yang ketiga adalah PPI atau pompa proton inhibitor, itu diminumnya 1 kali sehari ya, omeprazol, lansoprazol, dan sebagainya, pantoprazol. Jadi minumnya hanya pilih 1 waktu saja. Ketika sebelum tidur, ya rutinkan sebelum tidur. Ketika setelah sahur, ya rutinkan setelah sahur. Jadi pilih 1 waktu selama 24 jam.
Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan kalian teman-teman. Yang paling bagus adalah usahakan pencegahan dan minum vitamin C, vitamin B kompleks, atau rutin mengkonsumsi madu, kemudian habatus sauda, kemudian herbal yang lain yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya puasa kita bisa full sampai terakhir. Demikian info kali ini, mudah-mudahan teman-teman yang kalian punya riwayat sakit mah bisa berpuasa dengan baik dan mudah-mudahan bisa menjalankan puasa Ramadan kali ini dengan baik, dengan kondusif dan dengan khusyuk sampai di akhirnya dan kita bisa mendapatkan berkah yang baik di bulan Ramadan ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share video ini. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin info-info selanjutnya bisa di kolom komentar info apa yang sebaiknya kita bisa berbagi informasi. Dan stay safe di rumah aja. Jangan kemana-mana, ibadah itu tidak harus keluar, tapi kita juga bisa beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ketemu di episode selanjutnya.